Teman-teman, terima kasih tadi sudah bergabung di Instagram Live bersama Jaringan Indonesia Positif atau JIP. Terima kasih juga untuk antusiasme mengajukan pertanyaan lewat jalur chat. Saya akan mencoba merecap kembali untuk pertanyaan-pertanyaan penting yang sudah diajukan, termasuk beberapa pertanyaan yang belum sempat terbahas tadi karena keterbatasan waktu Instagram Live yang kita tahu cuman terbatas di 1 jam saja. Oke, jadi saya punya catatan di sini tentang beberapa pertanyaan yang sudah kawan-kawan ajukan. Terima kasih sekali sudah ikut berdiskusi dan mengajukan pertanyaan. Saya akan coba jawab lewat IGTV ini ya. Saya akan taruh di sini buat contekan pertanyaan-pertanyaannya biar saya ingat. Yang pertama, apakah orang yang hidup dengan HIV beresiko lebih tinggi untuk terinfeksi virus yang menyebabkan COVID-19 atau yang kita kenal sebagai coronavirus? Ya, jawabannya teman-teman sebenarnya cukup singkat ya, bahwa sampai saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ada peningkatan resiko untuk ODIF atau ODA, orang yang hidup dengan HIV, mengalami infeksi virus COVID-19. Kita juga nggak punya bukti yang cukup untuk menunjukkan korelasi antara perburukan penyakit karena COVID-19 pada orang yang hidup dengan HIV. Jadi sampai sekarang informasinya nggak ada ya tentang ini dan belum cukup, tidak ada cukup bukti untuk menyatakan sekali lagi bahwa orang yang hidup dengan HIV akan lebih mudah terinfeksi COVID, atau ketika ia terinfeksi COVID, dia akan lebih mudah mengalami perburukan. Jadi demikian pertanyaannya untuk jawabannya untuk pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua adalah terus gimana, apa yang harus dilakukan untuk orang yang sudah hidup dengan HIV untuk melakukan tindakan pencegahan biar nggak terkena COVID. Oke, kawan-kawan, sebenarnya jawabannya sama seperti jawaban pada tindakan pencegahan untuk masyarakat umum. Jadi tetap memastikan kita selalu sesering mungkin mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun minimal 20 detik. Tujuannya adalah supaya virus-virus kalaupun ada di permukaan tangan kita maka bisa menjadi inaktif, karena kita tahu bahwa virus ini dibungkus oleh lapisan lemak, dan kalau kita mencuci tangan dengan sabun dengan waktu yang cukup maka lapisan lemak ini akan merusak sehingga virus menjadi inaktif. Cuci tangan sesering mungkin, lalu kemudian prinsip yang sama juga seperti untuk pencegahan untuk masyarakat umum adalah menghindari memegang wajah, karena tangan kita selalu asumsikan ada virusnya. Sehingga kita harus menghindari jangan sampai tangan kita ini kontak ke wajah kita, khususnya hidung, mata, dan mulut, karena kita nggak mau mengantar virus masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian memastikan kita melakukan etika bersin. Jadi ketika bersin, supaya virus tidak menyebar kemana-mana, kita menutup mulut kita dengan tangan atau dengan lipatan siku. Dan seperti yang kawan-kawan sudah sepertinya lakukan selama ini adalah menggunakan masker, terutama ketika keluar rumah. Dan yang paling penting juga selagi kita mampu adalah membatasi diri untuk tidak keluar rumah. Saya tahu tidak semua orang punya kemampuan, atau lebih tepatnya punya hak istimewa untuk diam di rumah, karena ada beberapa orang karena pekerjaannya atau demi melanjutkan hidup mau nggak mau keluar rumah. Nah, jadi kalau yang bisa untuk tetap diam di rumah, diamlah di rumah. Ini akan sangat membantu kita terhindar dari infeksi COVID-19. Dan pada saat yang sama, kalau kita punya virus, kita juga tidak akan membagikannya pada orang-orang lain. Jadi tinggal di rumah itu sangat membantu untuk membuat virus tidak semakin menyebar dari satu orang ke orang lainnya. Yang kita takutkan kalau semakin banyak virus menyebar ke banyak orang, maka orang-orang yang rentan akan pada akhirnya tertular. Kita mungkin yang tidak rentan mungkin tidak akan mengalami keparahan penyakit, tetapi orang-orang yang lebih rentan akan mengalami keparahan penyakit sampai dengan meninggal. Dan ketika semakin banyak orang yang terinfeksi virus COVID-19, kita tahu bahwa sistem kesehatan nasional tidak akan mampu atau
bisa dibilang akan overwhelmed, tidak bisa lagi untuk melayani banyaknya orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Jadi kesimpulannya sama ya untuk pencegahan dengan masyarakat yang umum. Tambahannya lagi adalah kalau kawan-kawan yang sudah hidup dengan HIV belum memulai pengobatan ARV, sangat-sangat disarankan untuk segera memulai pengobatan ARV. Kenapa? Karena kita tahu pengobatan ARV sangat menolong kita untuk mengendalikan jumlah virus di dalam tubuh. Dengan terkendalikannya jumlah virus HIV di dalam tubuh kita, maka kita akan punya daya tahan tubuh yang bagus. Daya tahan tubuh yang bagus adalah sebuah kondisi yang membuat virus COVID-19 tidak mudah menginfeksi kita, dan kalaupun kita terinfeksi, kondisi imun yang bagus ya, meskipun masih ada banyak faktor lain yang mempengaruhi, tapi kondisi imun yang bagus akan sangat berpengaruh juga untuk tidak terjadinya perburukan penyakit karena COVID-19. Jadi tolong dipastikan kawan-kawan yang sudah hidup dengan HIV, sudah tahu status HIV-nya positif tapi belum memulai pengobatan ARV, yuk mari segera mulai pengobatan ARV-nya ya. Kemudian catatan yang lain adalah buat orang yang hidup dengan HIV, yang kaitannya sama dengan masyarakat umum untuk hal-hal yang sudah saya bilang tadi ya, yang orang-orang hidup yang hidup HIV dengan HIV yang sudah lanjut usia, yang punya penyakit penyerta seperti darah tinggi atau hipertensi, diabetes atau penyakit gula atau penyakit kencing manis, biasa kita bilang penyakit saluran napas kronis kayak asma dan penyakit darah tinggi ya atau hipertensi. Nah, yang mengalami ini orang yang hidup dengan HIV yang sudah usia lanjut dan punya kondisi-kondisi penyakit penyerta ini memang perlu lebih berhati-hati untuk menghindari terinfeksi virus COVID-19 karena resiko memburuknya penyakit lebih banyak atau lebih tinggi pada orang-orang dengan kondisi seperti ini. Demikian teman-teman untuk pertanyaannya. Saya lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya ya.